Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ira di sini. Hari ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi. Kompetensi dasar dari gelombang bunyi yaitu yang pertama mendeskripsikan konsep bunyi dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep dan penerapan getaran gelombang dalam produk teknologi sehari-hari. Pengertian dan ciri-ciri gelombang bunyi. Benda bergetar saat menghasilkan bunyi. Pada saat sebuah benda bergetar, benda tersebut memberikan energi kepada partikel di sekitarnya. Yang pertama yaitu bunyi disebabkan oleh benda yang bergetar. Ini contohnya seperti gitar yang dipetik, kemudian suara gendang. Yang kedua, bunyi merambat. Bunyi merupakan gelombang longitudinal dan merambat. Getaran dari sumber bunyi merambat dalam bentuk rapatan dan renggangan, seperti pada gambar di atas. Yang ketiga, bunyi merambat melalui medium tertentu. Nah, seperti ini. Ya. Jadi, udara merupakan benda gas yang mengisi sebagian besar bumi. Udara menjadi perantara bunyi. Perambatan bunyi pada gas, kemudian melalui gas cair. Nah, ini bunyi melalui benda cair, bisa dilihat seperti ini. Bunyi dapat merambat pada benda cair dengan kecepatan. Rumusnya. Dan yang ketiga adalah perambatan bunyi melalui benda padat, seperti ini. Kemudian gejala gelombang bunyi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain. Syaratnya yaitu frekuensi sama dengan sumber getarnya. Seperti gambar di seperti ini contohnya. Yang kedua adalah pemantulan bunyi. Gaung adalah bunyi pantul yang datang sebelum bunyi asli selesai dikirim. Contohnya, gaung adalah ketika kamu berada di ruangan yang sempit. Nah, seperti ini. Pemanfaatan gelombang bunyi yaitu yang pertama untuk mengukur kedalaman laut. Nah, seperti ini. Waktu tempuh bisa dilihat di sini, gelombang bunyi di dalam air mengalami perambatan dan akan dipantulkan kembali ke permukaan setelah menyentuh dasar lautan. Konsep inilah yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Rumusnya adalah S sama dengan setengah V kali T. Yang kedua itu pemindai ultrasonik untuk mendeteksi keretakan struktur logam. Ini bisa lihat ya, bisa kalian lihat retakan-retakan yang terjadi. Untuk mendeteksi retak dalam struktur logam atau beton digunakan pemindai ultrasonik. Ini adalah salah satu pemanfaatan dari gelombang bunyi. Yang ketiga yaitu ultrasonografi atau USG untuk diagnosis tubuh. Perangkat USG. Kemudian diagnosis ibu hamil dengan USG. Di kedokteran, USG sangat penting untuk mengetahui keadaan janin atau bayi yang ada di kandungan ibu, dan bisa untuk melihat apakah bayi laki-laki atau perempuan. Ya, mungkin sampai di sini dulu anak-anak untuk materi kita kali ini, gelombang bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.